Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Nova Siska Nurfadia dengan NIM 121501244481 di semester 4 di Uinsuska Riau dengan jurusan Teknik Informatika. Nah, di sini saya masuk pada mata kuliah Sistem Basis Data. Tugas ini berjudul dengan Conditional, Control If dan Case, Loop, dan Explicit Cursor. Nah, pada if ini percabangannya ada satu kondisi, dua kondisi, dan lebih dari dua kondisi. Nah, yang pertama ada satu kondisi itu ada if condition, then statement, and if sign. Terus yang kedua ada yang dua kondisi, yaitu if condition, then statement, else, dan end if. Nah, kita masuk pada praktiknya di VS Code. Langsung saja kita praktekkan. Yang pertama kita akan menulis data di nilai number kemudian if dinilai besar 50 kemudian dan LBMS output line A nilai P nilai kemudian else LBM jadi put line E nilai dinilai. Kemudian and if dan end. Kemudian kita masuk ke new terminalnya nih. Kita hubungkan dulu SQL tools-nya. Oke, masukkan username. Nah, di sini sudah connect. Kemudian kita masukkan set server output on. Nah, kemudian kita panggil file dari tugas 2 tersebut. Tugas. Nah, sebelum kita panggil filenya, di sini saya akan menjelaskan ketika nilai lebih dari 50, ketika nilai
lebih kecil dari 50 yang ini. Jadi nilai if ini tidak terpenuhi, maka di else. Ketika terpenuhi, maka nilai 10-nya ini yang akan keluar. Kemudian kita lanjut masukkan file tugasnya. Tugas 2 SQL. Tugas 2 oke, sini ada error. S. Oke, coba lagi. Kemudian kita coba lagi di terminalnya. Panggil lagi filenya. Nah, di sini menghasilkan nilai sama dengan 40. Kemudian kita lanjutkan ke bagian yang lebih dari 2 kondisi. Nah, kemudian kita masuk ke kondisi yang lebih dari 2, yaitu if condition dan statement else if. Di sini dari yang lebih 2 kondisi ini terdapat tambahan di else if. Kalau di sini kan cuman if, then, else, and if. Nah, kemudian kalau yang untuk lebih dari 2 kondisi ini ada if, then, else if, then, else, dan and if. Kemudian langsung saja kita praktekkan di Visual Studio Code. Nah, sekarang kita udah masuk di VS Code-nya lagi. Di sini kita tambah saja di bagian atau masih kita ubah aja isinya lagi. Yang nilai number ini kita ubah coba jadi 55 biar ada perbedaan. Kemudian di nilainya ini 50 ini kita ubah jadi 80. Kemudian di sini kan ada dan-nya nilai A, V, nilai. Kemudian di sini kita tambah lagi else if. Else if V nilai lebih dari 60. Kemudian kita buat lagi then-nya. Pasal ini aja yang di atas. Kita jadikan ini B. Kemudian setelah itu kita tambah lagi ya else if-nya. Else if V nilai lebih besar. Nah, yang ini kita jadikan ke 50. Nah, yang ini kita tambah lagi then-nya. Ini jadi C. Yang ini kita biarin aja, yang ini tetap E. Else dari input line M, E. Nah, ini biar ada perbedaan, ini kita majuin dulu. Nah, biar terlihat rapi. Sekarang kita cobakan dirunkan. Nah, di sini hasilnya C, nilai dari 5. Di sini nih cara bacanya yang dari isi dari declare begin yang if, then, else if, then, else if, then, else, dan and if, and. Ini cara bacanya nih ketika nilai if tidak terpenuhi maka dilanjutkan dengan else if.
Jika else if tidak terpenuhi, maka dilanjutkan dengan else if yang kedua sampai nilai tersebut terpenuhi. Jika tidak ada yang terpenuhi, maka di else baru dia akan menjalani sintak and if yang di bawah ini, maka dilanjutkan ke nilai yang lebih besar karena nilai 55 lebih besar dari 50 karena hasilnya tadi di nilai 55. Oke, kita lanjut ke bagian case. Kemudian kita masuk ke percabangan case. Yang pertama ini ada case when dengan kondisinya, terus then statement, else statement, dan yang terakhir dengan end case. Nah, di sini langsung saja kita praktikkan di VS Code. Nah, langsung saja kita praktikkan. Yang pertama kita buat declare, kemudian begin, terus ada class, kemudian when, kemudian ada else, kemudian ada when, terus file, and nah, di dalam ini kita buat isinya yang di bagian daftar itu ada nilai number 2. Kemudian kita buat di sini 10 coba. Kemudian di case-nya ini dinilai lagi when ini kita buat nilai hasilnya ini warna ini 30. Kemudian di bagian then-nya kita buat DBMS C. Kemudian kita buat di bagian asli juga BBM. Ini biar rapi bacanya ininya. Nah, sekarang kita coba jalankan. Sini ada error bagian end case. Lagi error dari error menu. Oke, kita periksa lagi. Oke, kita periksa lagi. Oh iya, sininya lupa sih. Nah, sekarang kita coba lagi. Nah, di sini nilai keluarannya adalah D. D ini adalah 40 bukan dari 30. Maka hasil keluarnya itu D. Kemudian kita coba lanjut ke slide berikut. Slide yang tadi lagi. Kemudian kita lanjutkan pada percabangan case yang kedua, yaitu ada case when condition then
when, then, dan seterusnya, else, statement, dan end case. Nah, langsung saja kita ke VS Code kembali untuk mempraktekkan. Langsung saja kita praktekkan. Jadi di sini kita hanya main copy saja pada bagian dan-nya. We went, copy. Sini kita ganti jadi poin yang 40. Sini jadi B. Nah, sekarang coba kita. Nah, hasil di sini B. Jadi di sini nih kita main copy saja sampai beberapa statement. Pokoknya tuh ketika terpenuhi di antara when ini sama nilai yang kita masukkan ke dalam variabel nilai di when ini, maka akan menemukan DBMS output-nya. Tapi jika tidak terpenuhi, maka akan ke else baru ke end case. Kemudian kita lanjut ke bagian loop. Kemudian kita masuk ke perulangan bagian loop. Di sini ada dua. Yang pertama ada loop, statement, exit, when, condition, dan terakhir end loop. Kemudian ada juga yang kedua itu ada loop, statement, terus ada if condition, terus end if, dan terakhir dengan end loop. Nah, di sini saya akan mempraktekkan pada bagian loop, statement, if condition, dan end if. Kemudian masuk ke VS Code-nya. Baiklah, langsung saja kita praktekkan. Yang pertama kita buat declare, terus terus di dalam declare ini kita isi variabel. Number 1. Terus bagian kita kasih loopingnya. Kemudian db lain baru kita masukkan isi dalamnya. Angka berapa yang kita masukkan di dalam tersebut. Terus baru terus kita buat lagi tambah 1. Kemudian buat lagi if A menjadi 20, dan save. Kemudian and if, terus terakhir ada and loop. Ini kita rapikan dulu. Loopnya. Nah,
Nah, yang pertama kita deklarasikan sebuah variabel dengan nama A, variabel nama A, dengan tipe data number dengan nilai 1 di sini. Kita akan mengadakan looping nomor 1. Terus lanjut kita berikan nilai pada variabel A ini, kita berikan jika kita tambah 1 apabila nilai variabel A ini lebih dari 10, lebih dari 20, maka dia keluar dari looping dan exit. Baru dia masuk ke end if, terus ke end loop dan gitu seterusnya. Lalu kita coba. Nah, di sini karena kita memulai angka nomornya itu 1, jadi hitungannya di angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, sampai 20. Terus kalau kita coba ubah dari ini, dari angka 0, yang ininya kita jadikan 10. Jadi coba kita coba lagi. Berarti kalau hitungan dari angka 0 berarti hanya ada angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti dari variabel A-nya nih lebih dari 10. Kalau misalnya kita mau coba di angka 90, terus lebihnya kita buat ada 200, berarti hitungannya dari 90 sampai dengan 200. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Kemudian kita masuk pada pembahasan terakhir, yaitu explicit cursor. Nah, di explicit cursor ini ada cursor, wet, dan close. Oke, kita lanjut ke praktekannya. Nah, langsung aja kita praktekkan. Yang pertama kita buat declare, terus kita buat tulisan cursor, terus employee ID, first name, terakhir ada last name. Terus from employees where department ID dengan di sini juga kita bisa buat kecilnya, department ID-nya 10. Kemudian di employee ID-nya employee ID employees employee ID. Nah, employee ID terus percent type.
terus we first name first name is first name, then type B last name is the last name type, kemudian bibit kan dan cursor baru kita masuk nya and cursor into employee B last name X if when not not one not on table I and B and D employee ID terus B employee terus oh baru DBM lagi put first first B last name oh terus baru kita and loop
terus terakhir baru and. Nah, di sini kita rapikan dulu. Ya. Oke. Nah, di sini coba kita runkan ya. Nah, ternyata di sini ada error. Coba lagi. Sini oke, ini rasanya. Karena tadi ini kita ubah lagi. Coba kita jalankan. Nah, di sini sudah jalan split cursornya, itu employee ID-nya 124, namanya dengan nama Kevin Morgos. Terus juga ada employee ID-nya 141 dengan nama Terena Raj. Terus seperti itu. Kalau misalnya kita ubah ini, coba kita ubah jadi 2. Ini ada 2. Berarti ini tidak terhitung. Kalau misalnya kita buat 10 deh. Nah, di sini juga sudah terhitung. Ada employee ID-nya yang 200 dengan nama Jennifer Wallen, terus employee ID dengan 225, nama Ketia, seterusnya itu. Demikianlah penjelasan dari saya. Apabila ada salah atau kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.